Selamat pagi, saya Muhammad Arsyah Patiha dengan NIM 2201139 dari Prodi Teknik Perminyakan D. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil praktikum saya yang berjudul Hukum Kirchhoff. Di sini terdapat 5 bab, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua dasar teori, bab ketiga metodologi, bab keempat analisa data dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada rapat abstrak. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya, sini ada kata kuncinya adalah arus, tegangan, dan rangkaian. Lalu selanjutnya, sini langsung masuk kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum pada ilmu elektronika yang berguna untuk menganalisis arus serta tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff yang lahir pada tahun 1124 dan wafat pada 1887 dan ditemukannya pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan pada suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff kedua berbunyi total tegangan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah nol. Sini terdapat tujuan dan permasalahan. Tujuan dari praktikum kemarin pertama adalah memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Permasalahannya yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri paralel. Selanjutnya, dasar teori. Hukum Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekalahan muatan listrik yang ada pada sistem tertutup adalah tetap. Secara sederhana, hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Secara matematis dapat ditulis menjadi I yang masuk sama dengan I yang keluar, sehingga I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Besar dari hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekalahan energi yang diterapkan pada rangkaian tertutup. Pemakaian hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri paralel. Hukum Kirchhoff 2 sendiri berbunyi dalam sebuah rangkaian tertutup loop jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL dengan penurunan tegangan R adalah sama dengan 0. Secara sistematis dapat diputuskan dengan yaitu epsilon 1 ditambah IR sama dengan 0, sedangkan V sama dengan I kali R. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, tegangan listrik dapat ditulis jadi V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Sedangkan kuat arus di setiap titik sama besar. Lalu pada rangkaian bercabang atau paralel, tegangan listrik sama besar, di mana sama seperti tadi V total atau V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Lalu di sini ada terdapat kuat arusnya yaitu I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi rangkaian paralel kebalikan dari rangkaian seri. Selanjutnya metodologi. Di sini terdapat flowchart cara melakukan praktikum. Pertama, kita akan melakukan klik untuk membuka pad simulasinya, lalu klik on lab. Langkah selanjutnya pilih arus konvensional. Selanjutnya pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik menjadi seperti yang ditunjukkan pada modul. Selanjutnya klik on the resistor. Klik pada resistor.
R1 dan buat pada resistor 1 pada 1000 ohm, lalu resistor 2 pada 700 ohm, dan resistor 3 pada 400 ohm. Klik baterai pada bagian kiri atau tegangan epsilon, dan buat tegangannya epsilon 1 120 volt, dan baterai pada bagian kanan epsilon 2 tegangannya sebesar 40 volt. Selanjutnya klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan melalui R2, dan V3 tegangan melalui R3. Lalu klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan R3 untuk mengukur I3. Lalu catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, V3 ke dalam tabel. Lalu sini data yang diberikan epsilon 1 sama seperti tadi sudah, itu sebesar 120 volt, epsilon 2 sebesar 40 volt, R1 sebesar 1000 ohm, R2 sebesar 700 ohm, dan R3 sebesar 400 ohm, 40 ohm. Berikut adalah contoh pengambilan datanya. Berikut adalah contoh pengambilan datanya. Dari data yang sebelumnya, di sini R1-nya 1000 ohm, lalu R2-nya sebesar 700 ohm, dan R3-nya sebesar 40 ohm. Lalu pada tegangannya yang pada epsilon 1 sebesar 120 volt, dan tegangan 2-nya sebesar 40 volt. Nah, untuk mencari I, sini sudah diketahui I1-nya, contohnya di sini adalah 0,11 ampere, I2-nya sebesar 0,05 ampere, dan I3 sebesar 0,16 ampere. Untuk mencari V-nya, kita harus menggunakan voltage ini, voltmeter. Dan dapat dilihat sini, contohnya di sini adalah V1-nya dapat sebesar negatif 113,54 volt. Lalu pada V2-nya, contohnya di sini, didapat sebesar 33,54, dan V3-nya sini sebesar 6,46. Ya, ini contoh pengambilan datanya. Selanjutnya, bab 4 analisa dan data dan pembahasan. Karena ini data berikut adalah data yang didapat pada praktikum sebelumnya, yaitu pada V1 sebesar 0,0, ini adalah 0,13, 0,10 atau 0,1. Lalu pada V2-nya sebesar 0,03, dan I3 I3-nya sebesar, ini terbalik ya, mohon maaf. I3-nya sebesar 0,14. Lalu pada V-nya di sini dapat V1-nya 103,58, 23,58, dan V3-nya di sini 16,42. Lalu ini sebelahnya adalah hasil perhitungan loop, dan I1-nya sebesar 0,11, I2-nya sebesar 0,04, dan I3-nya 0,15, dan V1-nya sebesar 110, V2-nya sebesar 28, dan V3-nya sebesar 6. Sini terdapat perbedaan data jika menggunakan simulasi dan menggunakan perhitungan manual. Itu adalah contoh perhitungannya. Rumus Kirchhoff satu adalah dengan yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi I1 tambah I2 sama dengan 3. Lalu pada hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, sigma epsilon tambah IIR sama dengan 0. Lalu pada loop 1, kita akan menggunakan rumus dengan rumus berikut, itu adalah negatif epsilon 1 ditambah
I3 kali R3 ditambah I1 dikali R1 sama dengan 0. Lalu masukkan data yang sebelumnya tadi. Jadi kata 120 pada epsilon satunya jadi negatif. Ditambah karena kita belum mengetahui I3-nya, jadi 3 dikali 40 ditambah I1 dikali 1000 sama dengan 0. Lalu kita pindah 120-nya ke kanan menjadi I3 kali 40 ditambah I1 kali 1000 sama dengan 120. Lalu kita kecilkan menjadi I3 ditambah 25 I1 sampai dengan 3. Lalu pada loop 2 terdapat perbedaan rumus, yaitu epsilonnya sini tidak negatif, namun setelahnya jadi bukan nambah menjadi kurang. Lalu kita memasukkan datanya dan lalu dikecilkan dan didapat situ adalah 2I3 ditambah 35I1 sama dengan 2, itu persamaan 2. Lalu kita substitusikan I1 ditambah I2 sama dengan 3 ke persamaan 1 dan 2 ke persamaan 1. Lalu kita masukkan ke persamaan 1 tadi adalah yang didapat I3 ditambah 40 ditambah I1 sama dengan 1000, jadi kali 1000 sama dengan 1200, 120. Lalu I3 ini kita karena I1 ditambah I2 sama dengan I3, jadi kita jadikan situ I1 tambah I2 dikali 40 ditambah I1 kali 1000 sama dengan 120. Lalu kita tambahkan yang sama variabelnya. Jadi I2 dikali 40 ditambah I1 karena ditambah 40 tadi 1040 dengan 120. Lalu kita kecilkan menjadi I2 ditambah 26 I1 sama dengan 3 dan dapat persamaan 3. Lakukan sama pada persamaan, substitusikan juga pada persamaan 2, lalu didapat di sini menjadi 37I2 ditambah 2I1 sama dengan 2. Lalu kita eliminasi persamaan 3 dan 4 tadi, dan didapat I1 adalah 0,11. Lalu substitusikan I1 ke persamaan 4, kita masukkan nilai I1 tadi pada persamaan 4, lalu kita jumlahkan, dapat I2-nya sebesar 0,04. Lalu karena I3 sama dengan I1 tambah I2, baru tambahkan tadi I1 sekarang sudah dapat 0,11 ditambah 0,04 menjadi 0,15. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai V. Jadi nilai rumus mencari V adalah sama dengan V sama dengan I kali R, lalu V1. Untuk mencari V1, kemudian I1 tambah R1 sama dengan, ini dapat sini V1-nya sebesar 110, V2 sebesar 28, dan V3 sebesar 6. Pembahasan dari praktikum yang dilakukan, nilai yang diperoleh dari simulasi dan perhitungan manual dapatkan nilai yang berbeda, di mana R1 sama dengan 1000, R2 sama dengan 700, R3 sama dengan 40, dan epsilon 1 120, dan epsilon 2 40 volt. Didapat hasil yang berbeda pada nilai I dan V serta berlakunya hukum Kirchhoff 1 dan 2. Simpulan dan saran. Pada percobaan dilakukan dapat disimpulkan nilai I pada data simulasi PET berbeda dengan data perhitungan manual. Nilai nilai V pada data simulasi PET berbeda dengan data perhitungan manual. Dan ketiga, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 berlaku pada percobaan ini. Sarannya sebelum melakukan praktikum sebaiknya membaca modul terlebih dahulu. Kedua, pada saat melakukan percobaan diperlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh sesuai keinginan. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa lain saat melakukan praktikum. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.